bahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Selamat pagi, senang rasanya nih kembali lagi bersama saya Raudloh Rida. Tentunya di program kesayangan kita semua Pagi Seru, ulas berita, no kaku-kaku. Apa kabar nih pemirsa di hari Kamis yang manis ini? Sekarang nih memang kalau ngomong tentang waktu ya itu suka nggak kerasa. Ini baru aja ngerasa tuh kemarin hari Minggu tiba-tiba gitu kan dengan cepat ini udah hari Kamis, nanti juga hari Minggu lagi. Wah memang ya gitu kan, tapi gitu kan terlepas dari itu semoga nih pemirsa selalu diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan dalam menjalani aktivitas yang ada. Nah pemirsa tentunya di hari Kamis ini nih ya kita sudah menyiapkan berita-berita yang akan kita ulas no kaku-kaku pada pagi hari ini. Nah, salah satunya pemirsa ini berita pembuka dari Kaesang yang merupakan anak presiden kita nih ya, Pak Jokowi, yang kemarin ini kan polemik tentang jet pribadinya ini sempat dipersoalkan. Karena ada berita, nah ini apakah ini berkaitan dengan gratifikasi? Apalagi kemarin juga sempat ditimpal gitu kan, makin panasnya lagi. Salah satu menteri nih ya, Pak Budi nih juga mengomentari bahwa kenapa naik jet pribadi, katanya istri Kaesang yaitu Erina Gudono ini sedang hamil. Jadi ya gak bisa naik transportasi umum. Wow, itu akhirnya mencuat kemarahan dari para netizen-netizen yang ada. Hello, apa kabar gitu kan dengan masyarakat Indonesia, terlebih lagi mungkin ibu-ibu hamil di Indonesia yang bahkan harus melewati akses jalan yang rusak ya tadi, dengan transportasi umum juga yang kurang memadai. Nah ini nih, lagi panas ditimpalin dengan statement yang asal-asalan, akhirnya kan makin panas. Nah atas dasar ini nih, setelah kemarin ini Kaesang dicari-cari gitu kan ya oleh KPK, oleh netizen juga, kemana biasanya aktif nggak ada. Akhirnya kemarin Kaesang muncul nih ya, Kaesang langsung mendatangi kantor KPK untuk menjelaskan terkait dengan persoalan gratifikasi yang menyangkut dirinya dan juga istrinya karena menaiki jet pribadi ke Amerika Serikat. Nah, juru bicara Kaesang Pangarep nih, Francine Wijojo ini mengatakan, Kaesang mulanya itu berniat untuk menaiki pesawat komersil saat akan ke Amerika Serikat. Namun kata juru bicaranya sih ya, ini mengatakan saat itu juga temannya Kaesang ini mau berangkat ke Amerika, terus pakai jet pribadi. Jadi nebeng. Ini nebengnya seru ya. Kalau kita kan biasanya mungkin masyarakat yang biasa-biasa aja nebeng itu ya ke Madura lah ya gitu ya, ke yang deket-deket aja ya. Tapi ini hebat loh, nebengnya ke Amerika Serikat, bahkan bulak-balik. Itu nebeng atau emang niat ya? Nah atas persoalan ini juga ya, dari juru bicara Kaesang mengatakan bahwa teman Kaesang ini masih cukup gitu ya, tadi yang punya jet pribadinya ini cukup dinaiki oleh 4 orang, karena yang naik di jet pribadi itu katanya ada 8 orang. Terus 4 orang tuh terdiri dari pihak yang punya jet pribadinya, 4 orang tuh ada 4 orangnya lagi ada Kaesang, Erina, kemudian juga ada iparnya dan juga staff. Bawa staff. Ada apa nih? Jadi ini perjalanan pribadi atau perjalanan ya gitulah ya. Nah atas dasar ini juga akhirnya Kaesang benar-benar menyampaikan bahwa memang ya hanya nebeng gitu kan. Persoalannya kalau memang cuma nebeng, kok selama itu ya ngilangnya? Apakah harus memikirkan ceritanya bakal seperti apa gitu ya? Tapi menarik ya pemirsa, atas statement yang dikeluarkan Kaesang ini akhirnya muncul nih komentar-komentar netizen. Nggak afdol kalau kita membicarakan satu persoalan di Indonesia terus kita nggak bahas komentarnya. Ini tuh atas kemarin ya statement dari Kaesang ini banyak banget memunculkan komentar-komentar dari para netizen. Salah satunya kita bisa lihat nih ya,
Wow, ini ada yang cukup panjang juga nih pemirsa. Karena sebenarnya kalau ini, dan ini tuh ya cukup masuk akal lah ya. Salah satunya ini ada dari Yuanita Rohali yang menyampaikan, katanya jadi teringat kasus Mario Dandi Satrio, anak pegawai kantor pajak Rafael Alun yang naik mobil mewah di luar kewajaran. Tapi ini yang menjadi persoalannya adalah Kaisang juga menyampaikan bahwa naiknya dia menggunakan jet pribadi itu katanya 90 juta per pax atau per orang. Nah barusan akhirnya nih kan netizen nih mode intelnya emang kuat gitu. Setelah dicek di beberapa maskapai penerbangan gitu kan ya. Salah satunya kalau misal jet pribadi pasti bukan kelas ekonomi lagi dong. Ini pasti kelasnya business atau mungkin first class. Dan setelah ditelusuri, kalau untuk biaya ke Amerika Serikat, itu first class-nya itu bisa sampai 179 juta. Wow, gitu kan ya. Dan kali gitu ya, kalau kita melihat, katanya nih, sewa private jet Gulfstream PP itu, menurut Mas Roy Suryo ini 8 miliar. 90 juta, patungan tuh. Sampai nggak 8 miliar, 8 orang? Kayaknya enggak ya. Ya, terlepas dari itu gitu kan, memang banyak keanehan lah gitu ya, yang dipertanyakan juga oleh netizen. Ada juga nih pemirsa yang bilang bahwa nebeng mah kalau cuman ke warung Madura, tuh kan benar kata aku juga. Emang yang dekat-dekat aja, yang jauh mah alemong ya say. Nah selanjutnya juga ada nih ya dari Neo Grohom Bambang, katanya gimana caranya punya teman baik-baik kayak Kaisang. Kemudian ada juga ya, kosakata baru, nebeng sama dengan pakai pesawat punya orang, dipakai plesir, flexing, dan semau gue. Gratis, bisa pakai karena pengaruh kuasa. Aduh, agak serem-serem juga ya, komentar netizen nih memang agak cukup panas. Belum lagi memang ya, jadi ini juga perlu diluruskan lagi. Tapi emang sih, naik pesawat ke Amerika tuh mahal loh gitu kan. Kalau semisal ya ekonominya aja sekitar 40 juta gitu ya teman-teman. Kemudian bolak-balik ya udah tertotal 80 juta ya. Ini kalau naik jet pribadi dengan 90 juta terus bolak-balik lebih murah dong. Aduh, emang enak banget kalau punya teman yang punya jet pribadi. Seperti itu. Nah, pemirsa, dari pembahasan mengenai Kaisang, kita akan geser nih ya. Kita akan bahas tentang perang dinasti, perang 3 dinasti di Provinsi Banten. Wah, kalau ngomongin dinasti, tentunya di Provinsi Banten nih masyarakatnya udah nggak asing lagi, ya. Tapi nih, ini makin mencuat juga nih pemirsa, karena tahun ini nih di Pilkada 2024, di Pilgub lah khususnya ya, ini Provinsi Banten ini sedang ada, bukan sedang ya, ini akan ada perang 3 dinasti. Salah satunya yang pertama dinasti Atut, kemudian yang kedua ada Dimyati Natakusuma, dan yang ketiga ada Jayabaya. Wow, ya ini lagi nih ya, ini dilansir dari beberapa sumber, dinasti politik di Banten ini mengangkar kuat sejak Orde Baru. Dan sebelum terbentuknya menjadi Provinsi Banten, sebenarnya untuk kata dinasti itu di Banten ini cukup panas seperti itu. Nah, calon gubernur Banten salah satunya adalah Andra Soni, ini mengakuinya nih ya. Menurutnya gitu kan, meskipun kita melihat ya bahwa Bu Airin ini juga dari dinasti Atut. Kemudian kalau untuk Andra Soni meskipun memang bukan dinasti tapi Dimyati ini punya dinasti gitu ya. Nah, ini mengklaim bahwa memang kedua-duanya ini kalau berbicara tentang dinasti pasti ada keuntungan. Ya, tentu gitu kan ya. Tapi nih ya teman-teman, yang paling penting adalah bagaimana gitu kan ya kinerjanya dan bagaimana nih ya tujuan, harapan dan tadi salah satunya langkah untuk membuat Banten lebih maju lagi ya. Nah, ini menjadi satu persoalan ketika kemarin sebelumnya juga di pemilu kan kita juga sempat ramai terkait dengan isu dinasti. Tapi memang kalau ngomong-ngomong dinasti gitu kan ya, Banten ini menjadi salah satu provinsi tertua mungkin ya, yang terlama nih yang punya ataupun menanamkan dinasti di wilayahnya. Terlepas dari itu sebenarnya ya, ini kan dinasti pasti punya kekuatan yang cukup wah sekali ya untuk menegakkan atau untuk mengambil kekuasaan di satu wilayah. Tapi sekarang juga masyarakat sudah mulai melek nih pemirsa tentang bagaimana dinasti ataupun dampak dari dinasti tersebut. Yang paling penting sih ya, kalau menurut aku ketika kita berbicara mengenai seorang pemimpin gitu kan ya, pada dasarnya harapannya gitu kan ya, ini nih bukan hanya melihat dari siapa, keturunan siapa, keluarga siapa gitu kan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana nih kinerjanya itu.
lagi deh gitu kan ya. Ini juga akhirnya banyak banget masyarakat yang udah mulai aware bahwa kalau semisal satu wilayah dipimpin oleh dinasti dan itu ternyata nggak maju-maju gitu kan, itu juga kan akan merugikan wilayah tersebut. Ya akhirnya tadi nggak ada nih, susah banget mau ada pemerataan pembangunan, entah itu kesehatan, pendidikan, infrastruktur, ekonomi, atau bidang-bidang lainnya. Bener banget. Dan yang paling penting sih ya pemirsa, itu aku juga mengimbau gitu untuk seluruh masyarakat Indonesia. Di musim-musim pilkada memang kita juga tidak bisa menutup mata ya. Money politik atau politik uang nih masih gencar adanya. Maka dari itu ini perlu banget edukasi masyarakat nih ya, terkait bahwa jangan mau suaranya gitu kan dibeli mungkin seharga 50.000 atau 100.000, tapi kan ini menentukan 5 tahun ke depan. Entah itu hidupnya, hidup wilayahnya. Wah, pokoknya ini akan berdampak panjang sekali. Dan ini juga imbauan untuk kepada para calon-calon pemimpin daerah. Hendaknya gitu kan ya, kalau berkampanye juga berkampanye yang ibaratnya apa adanya. Dalam artian apa adanya, jangan membuat janji-janji yang ternyata janji itu nggak bisa ditepati. Ingat loh, janji itu akan ditagih. Ya mungkin nggak akan ditagih sama masyarakat sekarang, tapi nanti gitu kan ya. Ini kalau bicara tentang kepemimpinan itu kan juga akan ditagih. Mungkin di akhir kelak ya. Ini kan wow, pertanggungjawabannya sungguh-sungguh sangat besar. Wow, kalau akomodasi banyak banget yang akan kita ulik pemirsa. Tentunya ini juga mengingatkan kembali nih untuk menggunakan hak suara di November mendatang. Jangan golput ya. Satu golput bilangnya nggak apa-apa. Ya bayangin dong, ternyata yang golputnya 50%. Wow, akan dibawa kemana kemajuan daerah kita? Nah, pemirsa, 2 berita tadi membuka perjumpaan kita pada pagi hari ini. Masih ada berita yang akan kita ulas lagi secara no kaku-kaku, tentunya di Pagi Seru. Maka dari itu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pagi Seru ulas berita no kaku-kaku. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.